Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Habibi dengan NIM 22042220. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan mengenai webinar SNI Kebencanaan series kedua, yang mana meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan melalui kebijakan standarisasi nasional Desa Tangguh Bencana SNI 8357 2024 yang disusun oleh saya sendiri, Farhan Habibi dari NIM 2204-2020, Departemen Ilmu Administrasi Negara, dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Latar belakang yang pertama yaitu webinar ini merupakan bagian dari seri edukasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Seri kedua ini berfokus pada sosialisasi SNI Desa Tangguh Bencana atau Destana sebagai upaya penguatan ketangguhan masyarakat desa terhadap berbagai risiko bencana. Webinar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian pada kesiapsiagaan desa. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun letusan gunung berapi. Dalam menghadapi kenyataan ini, penguatan ketangguhan masyarakat menjadi sangat penting, terutama di tingkat desa yang sering menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan SNI Desa Tangguh Bencana menjadi langkah strategis untuk menjadikan desa lebih siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Selanjutnya, tujuan webinar ini yaitu memiliki tujuan utama dari webinar ini adalah menyosialisasikan isi dan implementasi dari SNI Destana. Webinar ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman aparat desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPWD, dan masyarakat mengenai pentingnya standar sebagai acuan dalam membangun kesiapsiagaan. Dengan pendekatan berbasis SNI, diharapkan upaya pengurangan risiko bencana di desa dapat dilakukan secara lebih sistematis, partisipatif, dan terintegrasi dengan program pembangunan lokal. Selanjutnya, apa itu SNI Desa Tangguh Bencana? SNI Desa Tangguh Bencana adalah standar nasional Indonesia yang memberikan panduan teknis bagi desa-desa dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Standar ini tidak hanya membuat kerangka kebijakan, tetapi juga prosedur dan indikator yang dapat digunakan oleh desa dalam menyusun struktur kelembagaan, rencana kontingensi, serta sistem informasi dan pelaporan. SNI ini menjadi instrumen penting yang dapat membantu desa mengambil tindakan tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Selanjutnya, saya juga memaparkan komponen utama SNI Destana. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan. Pembentukan struktur organisasi siaga bencana di tingkat desa yang jelas dan memiliki tugas serta tanggung jawab. Yang kedua, perencanaan, yang mana meliputi penyusunan dokumen kebencanaan berbasis risiko dan secara partisipatif. Yang ketiga, penguatan sumber daya manusia, yang mana melalui pelatihan dan simulasi rutin. Selanjutnya, sarana dan prasarana, yang mana seperti jalur evakuasi, lumbung pangan, dan posko darurat. Dan yang terakhir, sistem informasi, memungkinkan desa memantau dan menyebarkan informasi bencana secara cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu strategi implementasi di lapangan. Implementasi SNI Destana di lapangan membutuhkan strategi yang menyeluruh. Salah satunya adalah menjadikan BPBD sebagai fasilitator dan pembina desa dalam memahami dan menerapkan standar. Desa juga dapat mengintegrasikan SNI ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes atau APBDes. Pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dan perangkat desa tidak hanya tahu, tetapi mampu menjalankan isi standar dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu peran stakeholder. Keberhasilan penerapan SNI Destana tidak bisa dilepaskan dari peran aktif berbagai pihak. BNPB dan BSN berperan dalam pengembangan standar dan penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah daerah dan BPBD menjadi pelaksana dan pengawas di tingkat wilayah.
Perangkat desa adalah pelaku utama di lapangan, sedangkan masyarakat menjadi subjek sekaligus agen perubahan. Kolaborasi yang baik antara semua pihak ini akan mempercepat lahirnya desa-desa tangguh di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu studi kasus serta tantangan implementasi. Dalam studi kasus ini juga dijelaskan beberapa contoh desa yang sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip SNI di istana. Misalnya sebuah desa yang berhasil membentuk tim siaga bencana aktif, rutin mengadakan simulasi evakuasi, dan mengelola logistik darurat secara mandiri. Meskipun masih terdapat tantangan, studi kasus ini menunjukkan bahwa standar tersebut dapat diadaptasi sesuai dengan karakter dan kapasitas lokal, dengan hasil yang nyata bagi ketahanan masyarakat. Nah, di sini tantangan implementasinya yang dihadapi yaitu SNI di sana diantaranya masih rendahnya pemahaman tentang isi standar di kalangan perangkat desa, keterbatasan anggaran, dan minimnya dukungan teknis dari pemerintah daerah. Selain itu, tantangan lainnya adalah belum terintegrasinya kebijakan SNI dengan berbagai program pembangunan desa yang sudah ada, sehingga perlu dilakukan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Nah, rekomendasi dan tindak lanjutnya untuk mengatasi tantangan tersebut, webinar ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan pusat menyediakan dukungan pendanaan dan teknis, melakukan pelatihan secara masif, serta menetapkan insentif bagi desa yang berhasil menerapkan SNI. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan standar tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi benar-benar dijalankan secara operasional dan berdampak langsung bagi warga. Nah, dari pemaparan materi dari saya tadi dapat saya tarik kesimpulan sebagai penutup disampaikan bahwa SNI Desa Tangguh Bencana adalah alat strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan siap menghadapi bencana. Ketangguhan tidak dibangun hanya dalam satu hari, namun dengan proses yang konsisten dan kolaboratif. Dengan adanya standar ini, diharapkan desa-desa di Indonesia menjadi lebih siap, tidak hanya menghadapi risiko bencana, tetapi juga pulih lebih cepat pasca bencana dan tetap berdaya. Terima kasih, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.